Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Assalamualaikum. Mohon bantuan dan pencerahannya. Seorang ibu menggorok leher ketiga anaknya, yang satu tewas dan dua masuk rumah sakit. Ibu itu beranggapan ingin menyelamatkan anaknya dari kesedihan hidup susah. Diduga pelaku depresi. Buya, sebagai ulama yang banyak didengar, mohon nasihat untuk para suami, para mertua, para ipar, para tetangga yang mungkin sering bersikap cuek, tidak peduli atau bahkan menyakitkan kepada seorang ibu yang mungkin sedang mengalami himpitan ekonomi atau cobaan hidup. Mohon nasihatnya, Buya. Banyak terjadi kejadian fatal karena depresi itu bukan cuma karena cobaan hidup yang dialami, tapi karena kejahatan orang terdekat, mulut tajam tetangga, dan ketidakpedulian mereka. Mohon nasihat untuk semua orang, Buya. Pelaku memang salah, tapi ada yang lebih salah lagi. Orang-orang di sekitar yang menjadikan pelaku depresi makin depresi, hingga melakukan perbuatan fatal seperti itu. Mohon nasihatnya, Buya, untuk suami, mertua, ipar, tetangga, dan bahkan untuk orang yang mungkin sekarang sedang merasakan masalah serupa. Mohon nasihat dan solusi untuk penyakit kemanusiaan seperti ini, Buya. Jazakumullah, Buya. Baik. Kalau minta nasihat untuk semuanya, pertama yang depresi. Maka depresi bukan gila loh ya. Jadi maksudnya kalau ada gejala-gejala, itu segera minta pertolongan. Tentunya pertama kepada Allah, kemudian kedua kepada ahlinya. Jangan dianggap itu penyakit sepele ya. Sehingga mulai kita muak dengan suami, dengan anak pun kadang-kadang pengen berbuat jahat, membunuh, mencekik dan sebagainya. Itu ada. Itu namanya berarti sudah depresi tadi itu. Hendaknya segera disadari dah. Siapapun yang sudah mulai merasakan ada dirinya, ada kelainan, segera berobat. Sebelum berlarut-larut menjadi penyakit yang parah lagi. Sebab penyakit itu kaidahnya kan sederhana. Jika tidak segera diobati akan berkembang. Sehingga na'udzubillah puncaknya tadi mencekik anak, menggorok anak. Allah. Anaknya, buah hatinya. Untuk ukuran mental sehat, mengingkari semuanya. Bagaimana anak buah hatinya dibunuh? Nggak bisa sebetulnya. Cuman karena mentalnya sudah rusak, sakit. Karena waktu mulai ada gejala tidak segera diobati. Tidak segera diobati. Tentunya ada ahlinya yang mengerti. Maka akhirnya kita menyeru untuk mengerti ilmu ini, cobalah disebarkan, ditepok tularkan, diajarkan agar orang bisa mengerti bagaimana menyelesaikan problem-problem psikologi atau bisa mengantisipasi dirinya agar tidak masuk problem ini. Ini penting sekali, jangan dianggap sepele. Betul kita ngelihat depresi, permasalahan, masya. Na'udzubillah sampai membunuh. Bahkan dulu juga pernah seorang ibu pakai kerudung lagi waktu pakai jilbab, bagaimana menyekap, menutup muka anaknya kecil dengan bantal sampai mati. Nah ini, itu kan permasalahan ada mentalnya. Aslinya kan enggak begitu, berarti enggak asli dia, enggak sehat dia. Jadi mohon kepada siapapun yang punya permasalahan psikologi segera sadar. Sebab yang bisa mengobati maksudnya, yang bisa membantu mengobati dirinya sendiri. Kalau dianya enggak ada kemauan, hati-hati. Saya ingatkan ini, hati-hati. Sama seperti halnya dengan penyakit yang lainnya tuh. Mungkin paling enak itu depresi itu kayak penyakit gigi, sakit gigi gitu loh. Orang kalau sakit gigi itu pengennya ke dokter kan begitu. Sudah. Harus begitu, pergi ke dokter beneran sakit gitu. Tapi kalau sakit depresi nggak mau pergi ke dokter. Maksudnya sakit, bedanya sakit fisik dengan sakit mental itu. Kalau sakit fisik itu orang mudah mau melangkah untuk berobat. Tapi kalau sakit mental tuh malas untuk berobat. Belum lagi nanti ada di lingkungan kiri kanan kita karena sempitnya wawasan, dipikir orang depresi langsung dianggap gila. Kalau dibawa ke psikolog gila. Sehingga ada orang mengatakan, jangan dibawa ke psikologi istri saya. Jangan dibawa ke psikologi anak saya. Jangan dibawa, kenapa? Memangnya gila. Loh, dia punya masalah. Yang dibawa ke psikologi tidak harus orang gila. Yang periksa ke dokter gigi tidak harus orang sakit gigi, tapi orang menjaga gigi, ada saja. Jadi jangan langsung mengatakan gila ini perlu wawasan. Dan memang subhanallah wawasan masyarakat kita sangat rendah sebagian. Dianggap begitu. Sehingga malah kadang-kadang orang punya masalah psikologi, dipukuli, dihajar, segala macam. Dibelenggu, karena dianggap gila. Dibelenggu, taruh di apa namanya, ya belum ada. Pasung. Ini, nggak boleh begitu tuh. Dibawa ke ahlinya, satu. Kemudian yang kedua, ada tiga, semoga tidak lupa, saya sebut tiga biar ada tiga. Yang kedua adalah kepada siapapun yang ada di kiri kanannya. Jika kita menangkap ada gejala psikologi, hendaknya kita segera paham. Artinya kita mengerti.
Cuman ini bagi sebagian anak-anak jahat, orang-orang jahat dimanfaatkan. Jadi kalau pengen dapat perhatian pura-pura sakit mental, wah ini nyiksa orang. Sakit mental beneran, Allah Maha tahu kok. Ada orang pura-pura sakit mental biar diperhatikan sama suaminya. Wah, suami saya kalau saya disebut sakit mental kayaknya perhatian banget deh. Mending sakit mental terus jadi bosen akhirnya kalau pura-pura. Jangan bohong deh. Kalau nggak sakit jangan ngomong sakit. Sebab yang nggak sakit pura-pura sakit sebetulnya ngomong, ya Allah saya pengen sakit aja. Dikasih beneran, awas ya. Ini kadang-kadang begitu. Kadang-kadang ada sebagian di sebuah tempat gara-gara dikit-dikit bahas tentang psikologi, kalau pengen dapat perhatian dia pura-pura sakit psikologi. Sakit mental, pura-pura sakit mental. Wah kacau balu orang ini. Memang manusia nggak bisa ditolong begitu tuh, repot. Jadi ya enggak ya jangan ngomong sakit dong, sakit kok pura-pura. Berbohong tentang sakit kan jahat banget. Ya kayak doa beneran bisa dikabul oleh Allah, apalagi yang menolong orang yang didolimi. Tak tanya Pak, ya Allah sakit beneran nanti, bener. Hati-hati, tidak usah. Yang nggak sakit jangan ngomong sakit. Nah, kepada siapapun yang ada di kiri kanan orang punya masalah psikologi itu tolong tanggap, mengerti, faham, ya, membantu dia untuk sembuh. Harus itu. Tentunya dengan ilmu biasanya minta petunjuk juga kepada psikolognya, pembimbing psikolognya seperti apa, gimana saya nangani istri saya, suami saya, bagaimana, seperti itu. Jadi yang di kiri kanannya itu harus paham. Jadi kemudian kalau orang sudah gejala psikologi itu ya jangan, mohon maaf kadang-kadang, suatu ketika ada orang tidak bisa kumpul sama orang, dimuarai habis-habisan, dibilang kuper segala macam, sampai tidak sholat Jumat, dicaci maki katanya, fasik, masuk neraka 3 Jumat. Loh, dia masalah psikologi, kumpul orang ketakutan, lebih takut daripada ketemu harimau. Mungkin ketemu harimau dia berani berantem, tapi ketemu orang babnya beda. Jangan disamakan, dia sakit, menjadi tidak wajib Jumatan orang begitu tuh. Jadi bagi yang ada di kiri kanannya hendaknya faham, tolong faham. Makanya tolong jaga lisanmu, jangan ngomong celekat-celekit, bisa bikin orang depresi sakit tersebut, ngomong nyakitkan, perilaku menyakitkan. Tapi yang ketiga, ini lebih penting untuk dua-duanya. Jadi orang depresi itu bisa saja memang dari dasarnya kayak kulit ini loh ya. Kulit kok gampang merah, telen karena kulitnya sensitif. Makanya ada satu sifat yang biasa dengan tidak tertata hati. Makanya ada hubungan antara penyakit hati sama penyakit mental ini harus ada kesinambungan. Sehingga kalau orang biasa menata hatinya, depresi itu susah. Dia nggak gampang tersinggung sama seseorang. Karena dia nata hati, Allah, mungkin dia salah ucap aja, nggak sengaja kali. Lega. Coba yang hatinya sensitif, kurang ajar banget. Stres sakit dia. Maka ternyata pendidikan yang ada dalam dunia tasawuf luar biasa. Bagaimana kita biasa lapang hati dengan orang yang ada di kiri kanan kita. Mungkin suami ngomong kasar, suami ngomong nyelekit, suami begini, tapi dia ngerti ilmunya. Jadi pahala buat saya. Jadi dia cerdas dia. Jadi lapang hati, memaafkan. Itu yang dikatakan Nabi, orang maafkan itu kayak di surga, hatinya lapang. Ya jauh dari depresi orang begitu. Jadi orangnya biasa no problem. Jadi gampang lah. Dicaci sama orang, ya nggak apa-apa. Apa kata Imam Ghazali, kalau kita diolok sama orang, kalau kita dicaci sama orang, diolok sama orang, ya tinggal kita tengok saja. Saya ini jelek bener nggak sih? Kalau memang perlakuan saya jelek, ya saya diolok, ya memang saya jelek, ngapain? Kalau saya nggak jelek dibilang jelek, ya alhamdulillah dia nggak tahu wong saya nggak jelek, itu saja. Jadi nggak usah kepikiran, wah ini di kalangan ustadz pun juga begitu. Sehingga ustadznya susah minta maaf kalau salah. Kurang ajar, nggak tahu diri, ini ustadz, ini depresi ntar lagi ustadz. Ustadznya cepat naik pitam itu. Jadi ternyata menata hati itu membantu sekali untuk menyelesaikan problem-problem tadi, depresi. Itu obat kebalnya, lapang hati. Dan ini mungkin sisi ini yang jarang dibahas oleh pakar-pakar psikolog. Tapi dalam Islam sudah mendahului itu semuanya. Coba kalau kita lapang hati, mudah memaafkan. Jadi kalau mudah adaptasi, mudah menyesuaikan, ya nggak mudah dendam. Dendam kan bibit depresi yang paling dalam, dendam. Sampai dendam. Akhirnya sering disebut dendam, lalu istilah lagi trauma, terus apa lagi itu? Itu. Sehingga dendam itu berkembang, dendam sama orang, anaknya kena, na'udzubillah. Tapi coba ke lapang hati kita, dia berbuat jahat kepada aku,
Dia umat Nabi Muhammad. Aku maafkan dia. Aku besok akan kirim hadiah. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nasi. Ini yang ketiga, ini lebih penting. Jadi semua yang punya masalah depresi, yuk kita biasa lapang, latihan menata hati. Gimana agar menata hati? Kita hadirkan di hati kita, pikiran kita tentang indahnya surga, ridho Allah, dan seterusnya. Jadi kalau lagi diganggu sama orang, nggak usah kita lah naik pitam pusing diganggu, rizki kita diambil. Yang beri rizki adalah Allah. Rizki orang nggak akan lari kemana. Dan semua kezaliman orang itu akan jadi pahala buatku. Oh, senyum sama suaminya. Senyum sama istrinya. Akan tapi si fulan dikit-dikit marah, kurang ajar. Itu kurang ajar. Semua dibilang orang kurang ajar. Wah, stres. Itu. Makanya ada hubungannya dengan lapang hati memaafkan. Mungkin dia cepat marah, tapi karena dia bisa menata hati, nggak akan menjadi penyebab dia kena depresi. Seperti itu ya. Jadi kalau minta nasihat, tadi yang bertanya, nasihat juga semuanya. Kita harus biasa, coba belajar bersihkan hati yuk. Lapang hati, mudah memaafkan, jangan nyimpan dendam. Bahkan sampai dikatakan oleh para kekasih Allah, kalau seandainya di surga nanti seperti yang aku rasakan saat ini, niscaya sudah sangat cukup. Apa itu? Orang yang punya qalbun salim. Hatinya selamat. Nggak ada benci. Nggak ada dendam. Coba orang yang hatinya kotor, ngelihat tetangganya sukses, dia dengki, sakit. Dari mana dapatnya? Wah, dia korupsi paling. Kan bukan pejabat. Oh ya, punya tuyul. Macam-macam nanti. Kemana-mana, pokoknya sakit. Tetangganya sebelahnya kaya lagi kali. Dia nyungsep, sudah melarat nyungsep nanti pada akhirnya. Karena hati kotor. Itu juga penyebab depresi. Tapi kalau lapang hati, itu adalah untuk menyelesaikan problem depresi luar biasa. Jadi lapang itu artinya apa? Kalau dalam orang punya depresi, biasanya termasuk salah satu caranya untuk menyelesaikannya adalah mengalihkan. Agar dia tidak fokus kepada permasalahannya. Tapi kalau orang lapang hati, langsung teralihkan. Enggak, tak pikirin ngapain. Ini solusi paling dahsyat ini. Oh, kenapa saya marah? Dia marah. Alah, mungkin sakit gigi dia. Tenang aja loh. Marah beneran. Mungkin saya yang salah. Astagfirullahaladzim. Itu kan nyantai. Nggak usah. Itu. Jadi ya. Itu adalah obat indah dari Nabi SAW untuk orang-orang kena depresi dan untuk mengatasi permasalahan depresi. Allah alam bisawab. Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.